Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, lagi-lagi terjadi pengeboman gereja di Indonesia. Hari ini, tanggal 28 Maret 2021, saya baru saja menyaksikan peristiwa dan kita semua mungkin juga sedang menyaksikan peristiwa itu. Bahkan pada saat saya membuat video ini, saya masih sementara menyaksikan laporan dari beberapa stasiun TV tentang pengeboman gereja katedral di Makassar. Nah, bagaimana sikap umat Kristen terhadap hal ini? Karena ini bukan baru kali pertama terjadi. Sudah berkali-kali gereja-gereja di Indonesia dibom. Dan justru hari ini terjadi pengeboman gereja di saat-saat kita sebagai umat Kristen sedang menghayati masa-masa sengsara Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita sebagai umat Kristen ketika melihat peristiwa-peristiwa seperti ini? Biarlah kita tidak menjadi orang Kristen yang mengutuk tindakan-tindakan ini. Bahkan saya mengajak kita semua sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua umat Kristen yang ada di Indonesia secara khusus, mari kita mendoakan para teroris. Secara khusus tentu kita doakan teroris yang masih hidup. Siapa tahu Tuhan berkenan, Tuhan mengampuni mereka. Dan bukankah itu juga yang diteladankan oleh Yesus Kristus ketika Yesus Kristus ada di atas kayu salib? Kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 23, di situ waktu Yesus ada di atas kayu salib, Yesus justru tidak mengutuk orang-orang yang menganiaya dia. Yesus tidak mengutuk orang-orang yang menyiksa dia. Yesus tidak mengutuk orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi justru Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apakah benar bahwa orang-orang yang menyalibkan Yesus itu tidak tahu yang mereka perbuat? Mereka pasti tahu apa yang mereka perbuat. Atau apakah Yesus tidak tahu bahwa sebenarnya mereka tahu yang mereka perbuat? Tidak mungkin. Yesus Maha tahu. Dia tahu bahwa orang-orang itu juga tahu apa yang mereka perbuat. Tapi doa ini sebenarnya adalah doa pembelaan Yesus. Yesus memohon belas kasih dari Allah Bapa untuk orang-orang berdosa ini. Demikianlah menjadi teladan bagi kita umat Kristen. Mari kita berdoa. Secara khusus kita doakan orang-orang yang membenci gereja. Orang-orang yang membenci kekristenan. Secara khusus para teroris. Jangan kita berdoa untuk kecelakaan mereka. Jangan kita berdoa untuk mengutuk mereka. Tapi berdoalah untuk pengampunan dari Tuhan atas mereka. Siapa tahu di antara mereka menurut kasih karunia Tuhan, Tuhan mengampuni mereka. Dan bahkan Roh Kudus boleh menggerakkan para teroris yang masih hidup. Bahkan teroris-teroris besar yang masih ada, yang sedang berkeliaran dimanapun. Mungkin Tuhan akan berbelas kasih kepada mereka. Dan akhirnya mereka bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan, saudara-saudara, bukankah sangat indah ketika atas kasih karunia Tuhan, suatu saat nanti kita melihat ada teroris-teroris besar, ada pemimpin-pemimpin terorisme besar, justru berdiri di mimbar-mimbar gereja, justru menjadi penginjil ke seluruh dunia, memberitakan tentang Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Alkitab ada contoh yang hampir mirip dengan itu, bukan? Misalnya, Rasul Paulus, sebelum dia menjadi Rasul Kristus terbesar di Perjanjian Baru, dia begitu membenci kekristenan. Dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia berusaha menghabisi pengikut-pengikut Kristus. Tapi justru atas belas kasihan Tuhan, dia dipanggil. Yang pertama-tama dia menentang Tuhan. Tapi dia menjadi begitu mencintai Tuhan. Dan bahkan dia rela mati demi Tuhan memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Nah, baiklah kita menjadi orang Kristen yang boleh belajar dari prinsip-prinsip Alkitab itu. Saya mengajak kita sekali lagi, jangan membenci mereka. Ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Kita doakan kebaikan mereka. Secara khusus, mereka yang masih hidup. Kita tidak mendoakan mereka yang sudah mati, tapi mereka yang masih hidup. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan mengampuni mereka. Dan Roh Kudus menolong mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka bahkan boleh menjadi pemberita-pemberita Injil ke seluruh dunia.
memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.